Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang obat diuretik. Penggolongan obat. Yang pertama itu ada diuretika osmotik. Gangguan keseimbangan elektrolit, dehidrasi mata, kabun, nyeri kepala dan takikardia. Diuretika pembentuk asam, menyebabkan urin bersifat asam dan mempunyai efek diuretik. Efek diuretiknya lemah dan menimbulkan asidosis hiperkluremik sistemik. Yang ketiga ada diuretik merkuri organik. Keuntungan tidak menimbulkan hipokalemi, tidak mengubah keseimbangan elektrolit, tidak mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan asam urat. Diuretik penghambat karbonik anhidrase. Gangguan saluran cerna, menurunnya nafsu makan, prestasia, asidosis sistemik, alkalinimasi urin dan hipokalemi. Berikutnya ada diuretik turunan tiazida. Mekanisme kerja gugus sulfamil dapat menghambat enzim karbonik anhidrase. Diuretika loop memblok transport aktif NaCl pada loop of Henle sehingga menurunkan reabsorpsi NaCl dan meningkatkan ekskresi NaCl lebih dari 25%. Diuretika hemat kalium bekerja pada saluran pengumpul dengan mengubah kekuatan pasif yang mengontrol pergerakan ion-ion, memblok reabsorpsi ion Na+ dan ekskresi ion K+, sehingga meningkatkan ekskresi ion Na+ dan Cl- dalam urin. Inhibitor of carbonic anhydrase untuk glukomat, tetapi mereka merupakan tonggak penting dalam perkembangan diuretik. Studi yang meliti farmakokinetika acetazolamid melakukannya pada 5 sukarelawan sehat. Konsentrasi puncak terjadi dalam 1-3 jam setelah dosis oral dan waktu paruh eliminasi rata-rata 13 jam. Waktu paruh ini berarti acetazolamid dapat digunakan sekali atau 2 kali sehari, tetapi 2 kali sehari, tetapi dengan terapi kronis. Agen osmotik. Manitol paling sering digunakan pasien dengan oliguria akut untuk mencegah gagal ginjal akut dan atau mengubah gagal ginjal oligurik menjadi non-ligurik. Pada pasien dengan fungsi ginjal normal, manitol dieliminasi dengan cepat dengan filtrasi glomerulus atau waktu paruh 1,2 jam. Pasien dengan penurunan fungsi ginjal memiliki kemampuan yang berkurang untuk mengeliminasi manitol yang dapat menyebabkan efek samping. Diuretik tiazida. Diuretik tiazid tersedia dalam banyak sediaan, baik secara tunggal maupun kombinasi. Efek diuretik tiazid timbul cukup cepat dan konsentrasi puncak obat dicapai dalam 1,5 sampai 4 jam tanpa perbedaan antara agen dengan kemungkinan pengecualian clorthalidone di mana efek puncak tertunda telah dilaporkan 8 sampai 10 dan 14 jam. Diuretik loop. Penemuan furosemid membuka dimensi baru untuk terapi diuretik, memberikan agen yang efektif dalam banyak kondisi
yang tidak responsif terhadap diuretik lain yang tersedia. Data farmakokinetik pada subjek sehat untuk diuretik loop yang paling umum digunakan obat-obatan ini diresepkan dengan cepat dengan konsentrasi serum puncak dicapai dalam 0,5 sampai 2 jam. Furosemid menunjukkan apa yang disebut kinetika terbatas absorpsi, di mana laju absorpsinya lebih lambat daripada laju eliminasi. Potassium retaining diuretik spironolakton. Disposisi spironolakton adalah kompleks dan tidak sepenuhnya dijelaskan. Pada 21 subjek, Canrenon mencapai konsentrasi puncak sekitar 5 jam setelah dosis oral spironolakton dan dieliminasi dengan waktu paruh 17-72 jam. Baik penyakit hati maupun ginjal tidak mempengaruhi farmakokinetika Canrenon atau konversi spironolakton menjadi Canrenon. Pengembangan tes yang lebih spesifik memungkinkan penemuan bahwa spironolakton dengan cepat diubah menjadi 7-atiol yang kemudian kehilangan H2S untuk membentuk Canrenon. Amilorida dan triameteren menghambat reabsorpsi natrium nefron distal dengan mekanisme yang tidak bergantung pada aldosteron. Pada 6 subjek sehat usia 35-56 tahun, konsentrasi puncak terjadi pada 4 jam dengan eliminasi waktu paruh antara 7-11 jam. HKSA diuretika merkuri organik mempunyai rantai yang terdiri dari 3 atom C dan 1 atom Hg pada salah satu ujung rantai yang mengikat gugus hidrofil X. Struktur umumnya R strip C strip 2 O strip NHCH2 strip CHCH2 Hg strip X. HKSA diuretika penghambat karbonik anhidrase yang berperan terhadap aktivitas diuretika penghambat karbonik anhidrase adalah gugus sulfamoil bebas. Pemasukan gugus metil pada asetasolamid atau metasolamid dapat meningkatkan aktivitas obat dan memperpanjang masa kerja obat. Modifikasi yang lain dari struktur acetamilamid secara umum akan menurunkan aktivitas. Studi hubungan struktur aktivitas turun meta disulfamylbenzen menunjukkan bahwa senyawa induk tersebut mempunyai aktivitas penghambat karbonik anhidrase relatif rendah. Substitusi gugus ClBr CF3 dan NO2 pada cincin benzen akan meningkatkan aktivitas. HKSA diuretik turunan tiazida. Studi hubungan struktur aktivitas diuretika turunan tiazida menunjukkan bahwa aktivitas diuretika meningkat bila senyawa mempunyai gambaran struktur sebagai berikut. HKSA diuretika loop. Struktur kimia golongan ini bervariasi dan secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Turunan asam penoksiasetat. Adanya gugus oksiasetat pada posisi para dapat meningkatkan aktivitas. Letak gugus pada posisi orto atau meta
akan menunjukkan aktivitas. 2. Turunan sulfamuil benzoat. Pada turunan asam 5-sulfamuil 2 aminobenzoat, substituen pada gugus 2 amino